Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustadzah ya. Kita hari ini akan belajar tematik ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 ya. Oke. Kalian harus simak baik-baik ya video penjelasan dari Ustadzah. Di pembelajaran 5, anak-anak akan belajar tentang pola irama dan ketukan. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Pola irama merupakan panjang pendeknya bunyi sebuah lagu. Pola yang terbentuk merupakan bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendeknya bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Birama merupakan tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu birama. Birama itu pada umumnya ada 4/4, 3/4, dan 6/8. Birama 2/4 memiliki hitungan mi dan sol atau mi dan re. Sedangkan birama 3/4 memiliki hitungan do, si, si. Atau bisa yang lainnya yaitu do, si, la. Birama 4/4 hitungannya sol, mi, fa, sol, atau mi, do, do, si. Sedangkan birama 6/8, setiap biramanya terdiri dari 6 ketukan ya. Ini Ustadzah berikan contoh ya, birama pada lagu ya. Ada birama 2/4. Pada lagunya itu ada lagu Hari Merdeka. Untuk lagu nasionalnya. Untuk lagu daerahnya ada Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat dan Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Sedangkan birama 3/4 pada lagunya ada Burung Tantina dari Maluku, Burung Kakak Tua dari Maluku juga, dan Tumpi Wahyu dari Kalimantan Tengah. Sedangkan birama 4/4 ada contoh lagunya pada Bungo Jumpa dari Aceh, Butet dari Tapanuli, dan Injit-Injit Semut dari Sumatera Timur. Untuk birama 6/8, contoh lagunya itu ada Naik-naik ke puncak gunung dari Maluku ya. Itu tadi contoh birama pada lagu ya. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam ya, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Sumber daya alam itu ada dua, anak-anak. Ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya air, tanaman, hewan, dan tanah. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hasil tambang. Untuk yang dapat diperbarui itu berupa ada air, tanaman, hewan, dan tanah. Itu dapat diperbarui dikarenakan bisa dibuat kembali. Seperti air itu bisa dihasilkan lagi dari siklus air atau nanti menghasilkan hujan ya akhirnya. Lalu ada tanaman. Tanaman itu bisa diperbarui dengan cara menanam kembali ya. Bisa lewat reboisasi atau menanam bibit yang baru. Sedangkan hewan itu bisa diperbarui karena hewan itu berkembang biak, bisa menghasilkan keturunan. Untuk tanah ini bisa berasal dari batuan yang sudah mengalami pelapukan ataupun sisa-sisa makhluk hidup, bisa berubah menjadi tanah. Yang tidak sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kan ada minyak bumi ya, terutama minyak bumi contohnya seperti yang nanti dibuat bahan seperti bensin, solar, lalu yang selain bensin, solar ada oli,
itu berasal dari minyak bumi ya. Tidak dapat diperbarui karena mengambilnya langsung dari alam dan tidak bisa dibuat diperbarui lagi, nggak bisa diternak ataupun nggak bisa ditanam lagi ya. Sedangkan yang kedua ada gas alam. Gas alam ini juga termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui karena tersedia di alam, namun manusia hanya bisa mengolah, tidak bisa memperbaruinya, seperti hasil hidrogen maupun karbon. Sedangkan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui ada batu bara. Batu bara itu berasal dari sisa-sisa pelapukan hewan maupun tumbuhan zaman purba yang terpendam di dalam tanah, lalu diambil oleh manusia atau masyarakat, ditambang, kemudian batu bara itu bisa diolah sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap bisa sebagai bahan bakar dari kapal itu juga bisa ataupun seperti kereta api uap itu juga bisa menggunakan batu bara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berikutnya ada hasil tambang. Hasil tambang itu bisa meliputi ada emas, ada perak, ada berlian, ada apalagi ayo, ada nikel. Pokoknya semua yang berasal dari penambangan ya. Itu kan mengambil langsung di alam, tapi tidak bisa diperbarui, tidak bisa ditanam, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa diternakkan lagi. Nah, jadinya kalau sudah diambil lama-kelamaan akan habis ya. Maka dari itu kita harus menghemat sumber daya alam juga yang ada di Indonesia agar anak cucu kita masih dapat menikmati ya. Oke. Sumber daya alam itu kan ada yang dari pertanian. Contohnya pertanian padi. Pertanian padi memanfaatkan sumber daya alam yaitu matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, dan kerbau. Untuk pembuatan ikan asin, memanfaatkan kayu, garam, dan panas matahari. Pembuatan pakaian, memanfaatkan kapas sebagai bahan baku utama ya. Ada logam, ada plastik. Untuk transportasi, sumber daya alamnya ada logam, ada minyak bumi. Sedangkan kegiatan lainnya ada pembuatan patung, memanfaatkan sumber daya alam yaitu tanah, kayu, ataupun batu, besi, ataupun baja. Nah, itu tadi ya, sumber daya alam itu sangat bermanfaat sekali bagi kegiatan kita sehari-hari ya. Oke, hari ini anak-anak sudah belajar apa saja bersama Ustazah? Belajar banyak sekali ya. Ada tentang Birama, ada mengenai sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui ya anak-anak. Anak-anak bisa mempelajari lagi ya materi hari ini dengan menyimak video ini, dengan melihat dan membaca dari buku LKS maupun buku tematik ya. Oke, Ustazah tutup ya pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.